Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini kita akan melanjutkan tentang tipe kisi Bravais. Jadi jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang tipe kisi dasar 2 dimensi dan 3 dimensi, di mana untuk tipe kisi dasar 3 dimensi ini ada 14 kisi ya. Dengan triklinik itu ada 1 kisi, monoklinik 2 kisi, ortorombik itu 4, tetragonal 2, kubik 3, trigonal 1, dan heksagonal 1. Dan ini beberapa bentuknya. Kemudian di sini ada karakteristik dari sudutnya ya, dan sisinya ya. Nah, sekarang kita akan fokus pada pembahasan yang kubik ya. Kita fokus pada pembahasan yang kubik. Di sini ada 3 kisi dengan karakteristik kubik itu kan kubus ya. Jadi sisi A1 itu sama dengan A2 sama dengan A3. Jadi sisinya sama. Dengan sudutnya itu alfa, beta, gamma itu sama dengan 90 derajat. Nah, untuk kubik sendiri itu ada tiga macam ya. Ada yang primitif, yang sederhana, kubus sederhana. Kemudian ada body center ya. Jadi body center itu di mana kubus, kemudian di tengah-tengahnya itu ada tambahan 1 kisi. Kemudian ini ada satu atom ya di sini ya. Kemudian yang face center. Jadi kalau body center itu kan di tengah-tengahnya ada ketambahan 1 atom. Kalau face center itu di masing-masing sisinya itu ketambahan 1 atom. 1 kisi. Ya. Kemudian karakteristik dari kisi kubik untuk yang sederhana, untuk yang primitif atau simple itu ada volume selnya. Kemudian ini volume selnya ya. Jadi ini biasanya disebutnya itu SC, simple cubic. Kemudian kalau yang body center itu BCC ya. BCC. Kemudian kalau yang fan center itu biasanya FCC. Jadi ini kita akan bahas karakteristik dari ketiga macam kubus ini. Mulai dari volume sel, kemudian kisi, dan lain-lain. Nah, kita mulai dengan yang simple cubic atau SC. Tadi keterangannya itu kan volume dari sel konvensional itu A pangkat 3, aku pikir ya. Kemudian titik kisi per sel, jumlah titik kisi per sel itu 1. Kemudian volume sel primitifnya itu A pangkat 3 ya. Kemudian jumlah titik kisi per satuan volume itu seper A pangkat 3. Jumlah tetangga terdekat itu ada 6. Jarak tetangga terdekat itu A. Jumlah tetangga terdekat kedua itu 12. Dan jaraknya itu adalah A akar 2. Kemudian packing fractionnya itu 1/6 pi. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan informasi ini? Kita mulai dari bentuknya ya. Ini kan simple cubic. Ya, ini berarti unit selnya itu berbentuk kubus. Dimana ini di sini adalah titik-titik kisinya. Ya, ini titik-titik kisinya. Jadi unit sel ini, kumpulan dari unit sel ini nanti akan membentuk struktur kristal ya. Untuk kristal. Jadi seperti ini. Nah, volume sel konvensional kalau kita lihat dari bentuknya, ini kan seakan-akan ini kan kisi ya. Di dalam kisi ini kan nanti kan diisi sama basis. Nah, basis itu bisa berupa 1 atom, 2 atom, atau 3 atom.
Kalau dari pembahasan yang kemarin kita diskusikan, itu kan satu kisi itu harus diisi oleh satu basis. Satu kisi harus diisi oleh satu basis. Tetapi bisa saja satu kisi itu kosong, ya. Intinya kalau ada satu kisi cuma boleh diisi oleh satu basis atau dibiarkan kosong. Nggak boleh kalau misalnya satu kisi itu diisi oleh dua basis. Tapi dalam satu basis itu bisa terdiri dari satu atom atau dua atom atau tiga atom. Itu ya, saya rasa ini sudah mulai jelas ya. Jadi kalau yang ini gambarannya kan titiknya itu kan sepertinya terlalu jauh gitu ya. Titiknya itu bukan terlalu jauh, maksudnya kalau semisal ini diisi sama basis, jarak antara basis satu dan basis yang lainnya itu kan kayaknya kan jauh ya. Ini di sini itu ada kayak ruang kosong gitu. Padahal sebenarnya tidak. Jadi kalau semisal kita potong dua dimensi seperti ini kubusnya, ini ya. Ini di sini kan titik kisi. Saya kasih tanda merah di sini. Ini titik kisi. Kemudian di titik kisi ini kita isi dengan basis. Nah, basis di sini kita contohkan satu atom. Jadi atom itu atau basis ya, maksudnya mengisi secara penuh ya. Jadi kalau misalnya simple cubic, ini saya ambil dua dimensi, atomnya itu mengisi penuh seperti ini. Jadi kalau misalnya ini sisinya itu adalah panjangnya A, nih ya, sisinya itu panjangnya A, maka diameter dari atom ini dengan contoh yang paling sederhana, satu basis terdiri dari satu atom, di mana atom tersebut jari-jarinya adalah R. Jadi satu sisi kubus itu panjangnya A, atau kalau dilihat dari sini ya berarti A ini sama dengan 2R. Jelas ya? Jadi kalau semisal sepintas kita melihat dari unit cell yang berupa simple cubic atau kubus sederhana, di mana titik isinya itu nanti diisi oleh basis. Jadi basisnya itu ngisinya itu nggak jauh-jauhan ya, maksudnya nggak jauh-jauhan, misalnya ini basis, ini basis. Kemudian atomnya misalnya dia jari-jarinya adalah R, sedangkan sisinya kubus itu panjangnya adalah A. Kemudian di sini ada sisa gitu ya, ada yang tidak tertempati, itu tidak begitu ya. Jadi gambarannya nanti kalau misalnya ini dipotong dua dimensi itu seperti ini, jadi penuh, full ya, penuh. Jadi kalau misalnya jari-jarinya atom itu adalah 2R, jari-jarinya atom itu adalah R, maka A di sini itu adalah 2R. Saya rasa jelas ya. Jadi jari-jari atom itu adalah R, panjang sisi kubus itu A, sehingga menjadi A sama dengan 2R. Nah, volume sel konvensional itu sama dengan volume sel primitif, karena ini kan sangat sederhana ya. Jadi volume sel konvensional itu sama dengan volume sel primitif, yaitu A pangkat 3. Volume kubus itu kan sisi kali sisi kali sisi ya. Jadi A1 sama dengan A2 sama dengan A3 yang sama dengan A. Jadinya A pangkat 3. Jadi gambarannya seperti ini. Gambarannya seperti ini ya. Jadi setiap kisi itu diisi oleh satu basis, misalnya satu basisnya berupa satu atom. Nah, isiannya itu seperti ini, penuh. Jadi ini kalau sisi kubus itu A, kemudian jari-jari atom itu adalah R, maka sisi kubus itu sama dengan 2R. Nah, sekarang berarti ini kita sudah jelas ya, volume udah kita bahas ya, volume sel konvensional sama sel primitif sama. Kenapa sama? Karena kan ini yang paling sederhana ya, bentuk yang paling sederhana adalah kubus, di mana ini menunjukkan sel primitif. Dan tidak ada dan sel konvensionalnya itu sama dengan sel primitifnya ya. Kemudian kita bahas jumlah kisi dalam satu unit sel. Jumlah kisi dalam satu unit sel. Jadi kalau misalnya satu unit sel itu isinya begini. Jadi kisinya di sini ya. Jadi ini kan dipotong ini ya. Dipotong
satu kisi ini kalau semisal ini saya beralih ke sini ya. Ini kalau semisal Anda lihat nih, satu sisi di sini, satu kisi di sini. Kan dia sharing sama 8 kubus. Ini satu bawah ya, dari bawah ya. Ini satu titik ini kan dipakai sama 8 kubus. 1, 2, 3, 4 kubus yang bagian bawah sama kubus yang bagian atas. 5, ini ya, 6, 7, 8. Jadi satu titik itu sharing sama 8 kubus. Dipakai sama 8 kubus. Berarti yang kita dapatkan satu kisi di sini itu cuma 1/8. Jelas ya? Baik yang di sini ataupun yang di sini semuanya sama. Ketika di sini kan nanti di sini ada kubus lagi, ya, ada kubus lagi. Kan sampai tak hingga itu. Jadi di sini jumlah kisinya karena satu kisi itu kan dipakai oleh 8 kubus, berarti kan 1/8. Sedangkan titik kisinya di sini itu, titik-titiknya itu kan ada 8. Ada 8 sudut ya maksudnya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jumlah kisi dalam satu unit sel itu 1/8 kali 8 sama dengan 1. Oke, ini kita sudah. Kemudian jumlah kisi dalam satu unit sel per volume, jumlah kisinya kan berarti 1, volumenya A3 berarti 1/A3. Ini oke. Selanjutnya kita bahas jumlah tetangga terdekat. Jadi jumlah tetangga terdekat, ini kalau misalnya kita ambil titik yang ada di sini, yang terdekat itu ada 1, nih ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Dan jarak tetangga terdekat itu adalah A. Ya. Jadi yang paling dekat itu ada 6. Dengan jaraknya itu adalah A. A ya. Kemudian jumlah tetangga terdekat kedua itu ada 12. Dengan jarak tetangga terdekat kedua itu akar 2A. Mana saja? Jadi ini tetangga terdekat dari diagonal sisi. Ya, bidang, diagonal bidang. Jadi ini kan kita fokus di sini ya, di tengah-tengah sini ya. Jadi 12 itu mana saja? 12 ini coba kita hitung. Ini 1, 2 ya, sisi 2, kemudian 3, 4 ya, yang bagian bawah ini ya, 4. Kemudian bentar saya kasih warna beda. 4, yang di bawah ada 4. Kemudian yang di bidang ini ya, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang sejajar sama bidangnya dia ada 8 ya. Kemudian kita ganti warna lagi. Sudah dapat 8. Kemudian ini 9, 10, 11, 12. 12 ya, ada 12 dengan jarak tetangga terdekat kedua itu adalah akar 2/A. Jadi kalau tadi ini misalnya yang kita tinjau di sini ya, tetangga terdekat itu yang pertama itu yang letaknya di sini. Ini tetangga terdekat pertama. Ini jaraknya A ya. Kemudian tetangga terdekat kedua itu tetangga yang letaknya di sini, yang ada di diagonal sisi. Nah, ini tetangga terdekat kedua. Jadi ini A akar 2 atau akar 2A. Ini A. Jelas ya? Jadi ini kita sudah dapat, ini sudah dapat, 12 sudah dapat, ini akar 2A sudah dapat. Nah, sekarang kita lanjut ke packing fraction. Jadi ada yang namanya APF, atomic packing fraction. Oh, ini vektor ya. Jadi sama saja ini packing fraction ini. Jadi APF ini perbandingan antara volume atom dengan volume unit sel. Ya. Jadi ini perbandingan antara volume atom dengan volume unit sel. Nah, volume atom di sini kita mendekati bentuk atom itu sebagai bola dengan jari-jari R.
ya dengan jari-jari R. Maka volume atom atau volume bola itu kan berarti 4/3 pi R pangkat 3. Sedangkan volume unit sel itu A pangkat 3. Jadi APF-nya itu sama dengan 4/3 pi R pangkat 3 dibagi dengan A3. Kemudian R pangkat 3 di sini itu kita ganti ya, kita substitusikan dalam bentuk A, dimana kan tadi kita sudah dapat bahwa A itu sama dengan 2R. Jadi R itu sama dengan A/2 ya. Jadi R-nya kita ganti dengan A/2. Jadi 4/3 pi A/2 pangkat 3. Jadinya A pangkat 3 kita bisa coret-coret ya. A pangkat 3 Kemudian di sini ada 2 pangkat 3 itu kan 8. 8 sama 4 coret-coret jadinya 2. Ya, di bawah ada 2 kemudian dikalikan 3. Jadi APF-nya adalah 1/6 pi. Atau sama dengan 0,524. Jadi ini perbandingan volume atom dengan volume unit sel. Jadi satu unit sel. Jadi ibaratnya begini kan, kita punya wadah ini satu unit sel, itu kira-kira diisi sama atom, kan diisi sama atom, atau kalau misalnya kita punya toples kita isi sama atom kayak gitu ya. Tapi kan biasanya kan nggak semua toples itu kan kepake, maksudnya volume toples itu nggak semuanya kepake ya. Ada beberapa sela-sela yang nggak kepake itu. Nah ini seperti ini kan, ada beberapa sela-sela memang yang seperti tidak terpakai gitu ya, nggak diisi gitu. Nah ini APF-nya adalah 0,524. Nah ini untuk simple cubic.